Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Birnai Firdaus. Prodi saya manajemen kelas N. NIM saya 20 111 0243 1106. Pengantar bisnis. Modul 1. Tujuan, pengertian, pelaku, dan perbedaan bisnis. Pengertian, tujuan, pelaku, dan perbedaan bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Di dalam dunia perekonomian, bisnis ini mempunyai suatu karakteristik, di antaranya sebagai berikut: lembaga atau juga institusi dan atau organisasi sosial serta ekonomi, berhubungan dengan segala macam barang serta jasa yang memenuhi kebutuhan manusia, mencari laba, profit atau keuntungan, menentukan harga yang sesuai, akan terdapat suatu kemungkinan dalam mengalami kerugian. Terdapat 3 hal penting di dalam bisnis, diantaranya menghasilkan barang serta jasa, mencari profit, dan memaksimalkan kebutuhan konsumen. Keuntungan atau laba, profit. Semua orang sepakat yakni berbisnis ingin mendapatkan keuntungan atau laba, profit. 2. Kebutuhan yang beraneka ragam, vicious circles. Awalnya bisnis adalah bertukar barang atau bertukar jasa karena pada masa itu belum ada uang, sehingga barter antar barang atau jasa. Sekarang pun hampir tidak berubah, yakni orang berbisnis untuk mendapatkan uang dan uang akan dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan yang belum dimiliki. Kebutuhannya dan keinginan. Kebutuhan pada dasarnya terbatas, yang tidak terbatas adalah keinginan. Orang berbisnis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pemilik, owner. Owner adalah pemilik, atau jika perusahaan benar disebut pemilik saham. Kreditur, kreditur atau penyedia pinjaman untuk memulai bisnis. Karyawan, karyawan atau pegawai yang direkrut memiliki peran penting dalam sebuah bisnis, yakni keberlangsungan bisnis sendiri. Karyawan harus mendapatkan pelayanan yang baik dari seorang pembisnis. Penyedia material, perusahaan manufaktur. Keberadaan penyedia material atau supplies adalah sangat penting dan dibutuhkan untuk membantu perencanaan kegiatan produksi. Pelanggan, pembelian produk untuk memuaskan kebutuhannya. Perbedaan bisnis dibagi menjadi 2, yaitu bisnis kecil. Umumnya, pemilik menjadi manajer, daerah operasi lokal, organisasi sederhana, pemilik inti dengan karyawan, banyak kegagalan, pemilik serba bisa. Manajer, bisnis besar, manajer bukan pemilik, regional atau nasional, organisasi kompleks, pemilik tidak kenal dengan karyawan, jarang yang gagal, manajemen spesialis. Modul 2, tanggung jawab sosial perusahaan. Tanggung jawab sosial sebuah lembaga bisnis atau perusahaan harus ditancap secepat mungkin, dan etika bisnis memberikan rambu-rambu kapan harus berhenti, atau dengan kata lain, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Sebuah lembaga bisnis yang harus menyelaraskan semua sumber daya yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Memastikan tanggung jawab bisnis, memastikan tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab sosial kepada kreditur, kewajiban keuangan, memastikan kreditur jika mempunyai permasalahan keuangan. Tanggung jawab sosial kepada pekerja, memastikan tempat kerja adalah nyaman, baik tempat atau peralatannya, memastikan tidak ada diskriminasi, kesamaan kesempatan, tidak ada sara, peluang prosedur, kode etik, UU Ketenagakerjaan. Tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan bertanggung jawab memuaskan pemilik pemegang saham, manajer perusahaan, memonitor keputusan perusahaan untuk meyakinkan bahwa mereka membuatnya untuk kepentingan pemilik. Tanggung jawab sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Bertanggung jawab pada limbah yang dihasilkan perusahaan, menjadi sponsor dalam kegiatan masyarakat lokal, membangun fasilitas umum yang dibutuhkan masyarakat, memberikan pemeriksaan gratis. Modul 3, pengantar bisnis. Bentuk hukum, lingkungan, kebaikan dan keburukan perusahaan. Badan usaha yang berbadan hukum dan yang bukan berbadan hukum.
Badan usaha dibagi menjadi dua, yaitu berbadan hukum dan tidak berbadan hukum. Badan usaha yang berbadan hukum, subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri karena ia telah menjadi badan hukum di samping manusia. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus atau anggota. Badan usaha yang bukan badan hukum, subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus atau anggotanya. Lingkungan perusahaan atau bisnis. Ada beberapa lingkungan perusahaan atau bisnis yang perlu diperhatikan, yang sebagai berikut. 1. Lingkungan teknologi. 2. Lingkungan hukum politik. 3. Lingkungan sosial budaya. 4. Lingkungan bisnis. Bentuk-bentuk perusahaan. Dalam pemilikannya, perusahaan-perusahaan yang beroperasi dalam ekonomi terutama dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yakni perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki satu individu. Keuntungan perusahaan perseorangan mudah didirikan, modal memulai usaha kecil, pengelolaan fleksibel dan bebas, kerahasiaan usaha terjamin. Bentuk-bentuk perusahaan. Kelemahan perusahaan berkongsian. Perusahaan berkongsian mesti terdapat masalah tanggung jawab yang tidak terbatas, tapi ini berlaku hanya general partner yang harus membayar semua utang perusahaan baik dari perusahaan maupun kekayaan pribadi. Kebutuhan untuk membuat perjanjian kerjasama. Hal-hal penting dalam membuat perjanjian yakni modal yang ditanam setiap anggota, gaji dan pembayaran lain kepada anggota perkongsian yang akan menjalankan. Perusahaan perseroan terbatas. Kegiatan usaha yang didirikan berdasarkan badan hukum yang didirikan berdasar notaris, di mana dokumen dikemukakan di depan seperti tujuan perusahaan, saham yang dikeluarkan, usaha yang dijalankan, dan nama-nama pimpinan yang akan menjalankan perusahaan yang didirikan. Kepemilikan usaha. Perseroan terbatas merupakan perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham, baikkan perusahaan perseroan terbatas. Tanggung jawab terbatas, saham perusahaan mudah ditunaikan. Bentuk-bentuk perusahaan. Kebaikan perusahaan perseroan terbatas, tanggung jawab terbatas, pengelolaannya lebih profesional. Keburukan perusahaan perseroan terbatas, sendirinya lebih kompleks, 2 kali pembayaran pajak, peraturan yang harus dipatuhi lebih banyak, suka merahasiakan, dapat mengurangi motivasi kerja. Ya, ini saja dari presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.